Salam sejahtera, teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam budaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berbahagia sekali bisa bersama-sama dengan Anda semua dalam acara yang kami sebut mungkin ini salah satu yang pertama di Indonesia, yaitu Festival Wirabangsa. Kenapa Wirabangsa? Saya sudah mungkin hampir 10 tahun menjadi anggota dari gugus tugas nasional revolusi mental di bawah Kementerian Kementerian PMK ya. Nah, karena itu salah satu dari PMK ini adalah kemudian mendirikan dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan juga mengembangkan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, salah satu dari kegiatannya adalah menciptakan kegiatan-kegiatan baru. Dan kegiatan ini adalah yang disebut sebagai Wirabangsa ini. Karena itu kemudian kita itu mengembangkan namanya satu pekan yang dimulai dari 28 Oktober sampai dengan tanggal 10 November. 28 Oktober kita ketahui sebagai Sumpah Pemuda, dan itu tempat pertama ketika pernyataan berbangsa itu dicanangkan, proklamasi pertama lah. Kemudian 10 November itu adalah gerakan perlawanan rakyat pada masa revolusi kemerdekaan, karena itu Hari Pahlawan. Kalau kita sambung dua peristiwa penting ini, maka itu yang disebut sebagai Wirabangsa. Dan pekan inilah yang kemudian kita jadikan tradisi ini. Tradisi ini pertama kali itu sudah diselenggarakan di Anyer tahun 2019. Pada saat ketika pemerintahan Joko Widodo sama Ma'ruf Amin yang berasal dari Banten waktu itu baru diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Dan itu adalah di jalur utara Jawa ya. Dan tidak kebetulan kemudian 10 tahun kemudian acara ini terselenggara di jalur selatan Jawa, dan karena itulah kenapa Pantai Krakal ini bisa menjadi tonggak penting yang dimulai dari kilometer 0 utara Jawa dulu di Anyer, maka sekarang dimulai dari kilometer 0 selatan Jawa, yaitu Pantai Krakal. Jadi, nah acara ini sebenarnya kita kemas dalam bentuk perkemahan. Makanya disebut perkemahan Persamuan Pancasila Wirabangsa. Dan tapi karena situasi kondisi, kalau dulu pada tahun 2019 itu yang hadir itu sampai 1.000 orang dari seluruh Indonesia langsung hadir. Dan biayanya pada saat itu menjadi sangat mahal sekali. Kira-kira itu hampir menghabiskan dana sekitar 8 miliar ya, untuk tiket dari seluruh Indonesia datang di Anyer. Tapi seperti kita ketahui, sekarang ini terjadi efisiensi, maka nggak mungkin kita tinggalkan itu. Karena itu kami akan membuat satu seri diskusi melalui daring, yang Anda bisa lihat, bacakan itu tema daring diskusi dengan bersama BPIP. Ada 6 tema yang dimulai dari nanti tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November berdasarkan tema-tema itu tadi. Pertama itu koperasi sebagai suhu guru ekonomi Pancasila, kemudian konsep wirabangsa, kemudian Bapak Diponegoro, kemudian mencari telur Garuda, hermeneutika gelambang negara, kemudian kita membuat maklumat kota gede, Yogyakarta sebagai ibu kota kebudayaan, dan terakhir nanti 4 November pangan. Jadi sebenarnya ini seri hanya untuk menjembatani tadi efisiensi yang ada, sehingga hanya kita bisa selenggarakan ini secara daring berdasarkan Zoom ya. Jadi sebenarnya acara ini tetap diikuti seluruh Indonesia, tapi hanya bedanya sekarang kita karena masa digital ya, kita lakukan secara daring sehingga pertemuan dari teman-teman ini saling mengenal. Jadi sebenarnya ini adalah satu acara yang sangat berarti nanti untuk Krakal,
yang bisa memulai dari bawah. Kami juga sebenarnya berhubungan dengan BRIN ya. Kita tahu di kawasan ini, di bawah Tanjung Sari ini sebenarnya, Kapanewon dan Tanjung Sari, itu ada Baron Teknopark. Tapi sayangnya ketika justru diambil alih oleh BRIN, yang dulunya adalah BPPT, maka justru tempat itu jadi tertutup ya. Rencananya kita akan membuat upacaranya itu di jam matahari. Tapi kita ketahui sekarang itu tempat itu tertutup. Kami sudah berusaha untuk menulis surat dan kontak dengan BRIN, tapi karena sekarang itu masih administrasi baru, katanya mereka kasih izin, tapi juga belum kontak sama penyelenggara di sini, sehingga kami memindahkan acaranya, dikonsentrasikannya semuanya di Krakal ini. Menurut saya ini bukan satu kebetulan, karena kami juga kemudian mengambil model dari jam matahari. Jadi kalau Anda lihat patung yang ada di depan ini dari Siwa Nataraja, itu ada jam matahari dari 9 konsep yang ada itu, sama dengan yang ada di Baron Teknopark. Tapi sekarang kita mentransformasikan itu ada di Pantai Krakal. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa secara simbolik itu ada. Dan kalau kita lihat juga karya-karya yang dibuat oleh Sri Wahyuni, yang perca yang ada ini, itu secara simbolik juga merupakan bentuk dari karya seni yang nanti akan menjadi model atau di Krakal ini. Ini sebenarnya judulnya adalah karya seni tirai the gate, gerbang. Dan itu percaya, kain percaya yang dihubung-hubungkan semuanya, sebenarnya dia adalah pattern which connect, pattern yang saling berhubungan, yang kemudian nanti menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya, keragaman dari macam-macam itu tapi ada satu. Jadi kalau Anda lihat karya yang di samping ini, ada Tangram itu, ada kode-kode juga, kode-kode dari sikap-sikap karakter manusia Indonesia, itu juga ada cerminan dari itu. Jadi ini nanti sebenarnya kita berharap akan menjadi contoh dan model dari My Center ini, Teknopark Research Center, karena ini akan menjadi sekolah yang akan dipusatkan di Krakal ini, dan kita berharap ini nanti akan mengembangkan apa yang disebut sebagai kami. Kami itu adalah singkatan dari Krakal Art Market Indie. Jadi terutama kepada Kapanewon Tanjung Sari, kami berharap bisa didialogkan dengan pemerintahan Gunung Kidul nanti, bahwa tempat kios-kios yang ada di samping ini itu bisa diinisiasi menjadi bagian atau kerjasama dengan kami, Krakal Art Market Indie, dan ini bisa menjadi model jadi pembelajaran yang nanti dilakukan oleh Gudang Pariwisata Indonesia yang dipimpin oleh Bu Mai. Jadi saudara sekalian, sebenarnya kami juga sudah berhubungan dengan KSP ya, Kepala Staf Kepresidenan, yang membawahi BRIN dan BPIP untuk mencari jalan kerjasama ini nanti dengan pemerintahan Gunung Kidul, bahwa Krakal ini bisa menjadi magnet utama nanti dalam proses pembelajaran, pendidikan, tapi juga kreativitas dari industri kreatif. Karena itu saudara-saudara sekalian, inilah kenapa kami bekerja sama dengan KOSETA, Koperasi Seniman Tanah Air, dan Koperasi Komunitas Seniman Yogyakarta untuk hadir dan membuat perkemahan wirabangsa ini dapat terselenggara. Tapi meskipun demikian, kami mohon maaf bahwa karena keterbatasan dan kemendadakan acara ini sehingga bisa tengah. Karena itu kami mengucapkan terima kasih ya atas dukungan moral dari Ibu Yani Sabtohudoyo yang menyediakan diri sebagai tempat perkumpulan dari
teman-teman Koseta ini ada sebagai budayawan senior juga memberikan dukungan moral kepada kita, sehingga bahwa ini kegiatan ini punya dampak nantinya ke depan. Begitu juga ke Romo Subaya yang hadir dan memberkati kegiatan yang ada di sini, dan juga kepada saudara Rifai Bolonggodu dari kita ya, Kerapatan Indonesia Tanah Air, yang juga dari Jakarta itu secara khusus mendukung acara ini, sehingga nanti bisa mengembangkan Local Art Market Indie ini. Jadi saudara-saudara sekalian, Mas Sigit silakan hadir. Pak Sigit ini adalah ketua dari Koseta, Koperasi Seniman Yogyakarta, yang menjadi anggota yang mengikuti dari acara perkemahan persamuan Pancasila Wirabangsa ini. Jadi saudara-saudara sekalian, itu sedikit pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan apakah diwakili dari seniman Ibu Yani Sabtohudoyo atau Pak Sigit, dan nanti silahkan mana yang ada. Tapi artinya kehadiran kita di sini bersama-sama diselenggarakan saudara-saudara anak ini sebenarnya memulai gerakan besar dari Krakal menuju Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.